Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma ba'id bainana wa baina a'da'inal mu'addin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimina wa ansuril islam al muslimina fi Palestina wa Indonesia khassah wa fi kulli makani 'ammah wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana wa taqabbal du'a ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita semua mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini topik kita yang akan kita bincangkan, topik yang sederhana namun ini harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu zikrullah. Berikut pengaruh dan dampaknya, ya. Baik pengaruh dan dampaknya di dunia ini dalam kehidupan kita sekarang maupun pengaruh dan dampaknya kehidupan kelak di hari akhirat, ya, ketika kita dihisab oleh Allah SWT. Ini akan kita bagi dalam 6 bagian. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Kalau tidak cukup berarti berepisode, ya. Dalam 6 bagian, yang pertama kita akan bicarakan tentang maknanya, ya. Makna dari zikrullah itu apa? Kemudian yang kedua tentang fadilah, keutamaan zikrullah, ya. Kemudian yang ketiga tentang kaifiatnya, tata cara zikir kepada Allah itu yang bagaimana menurut Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempatnya goal target, pencapaian zikir. Jadi orang yang berzikir itu ada pencapaiannya, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dalam berzikir. Kemudian yang kelima, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zikir itu tidak hanya dilantunkan oleh lisan dan hati, tapi juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kosong, jadi terbawa kepada kehidupan sehari-hari. Yang keenamnya baru dampak atau pengaruh zikir kepada Allah, dampak di dunia kini, ya, maupun juga dampak di akhirat kelak. Jadi ada 6 bagian. Insyaallah kita akan coba bincangkan satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, yang pertama zikrullah dari sisi makna. Ya. Zikrullah dari sisi mana berasal dari kata dzakara yadzkuru
Udkur, dzikrong, ya. Zakaro, kalau menurut para ahli bahasa, ya, para ulama, diartikan dengan makna yang pertama menyebut. Jadi ketika disebut zikrullah berarti menyebut nama Allah. Kalau menyebut identik dengan perbuatan lisan, ya, disuarakan. Kemudian yang kedua maknanya mengingat, ya. Jadi ketika zikrullah berarti mengingat Allah. Pertanyaannya, ketika mengingat Allah yang diingat apa? Ya kan? Kalau mengingat si fulan, yang diingat tentu orangnya. Orangnya berikut karakternya, sifatnya, selama ini punya kenangan ngobrol bagaimana. Si fulan. Kalau kepada Allah, apa yang diingat? Kita kan nggak pernah ketemu Allah, ya kan? Nggak pernah ngobrol. Jadi apa yang diingat? Kemudian yang ketiga yaitu menghayati, ya, menghayati atau merenungi, ya. Yang padanan kata merenungi apalagi itu, Pak Hikmat? Merenungi sinonimnya apalagi? Menghayati, merenungi, apalagi Kang Kiki? Menyelami, ya. Menyelami bisa masuk menghayati kan? Tapi nggak pakai air, ya. Menyelami tanpa air. Kalau menyelami pakai air, awas kelelep. Ingat ya, zikir itu berarti banyak sebenarnya maknanya. Saya ambil hanya itu. Jadi yang pertama, yang paling populer adalah menyebut, mengingat, ya. Kemudian menghayati, merenungi, ya, menyelami. Oleh karena itu berdasarkan makna ini, kalau zikir jangan buru-buru, berarti tidak menghayati, ya kan? Kita baca buku, baca cerita, sejarah, buru-buru, insya Allah yang nempelnya mungkin 25% nggak nyampe. Pemerannya siapa tadi yang dibaca? Aduh, siapa ya, lupa. Itu kalau buru-buru. Jadi zikir itu harus dengan perlahan. Kalau dihayati, diselami, berarti difahami maknanya. Jangan ngejar goal target jumlah. Emang ada bagian keempat tadi, goal target. Tapi goal target itu bukan berarti mengabaikan pemahaman maknanya. Kayak istighfar, ya, istighfar orang yang setelah sholat kebanyakan tidak menghayati, ya kan? Karena sambil lalu, udah sambil lalu cuman 3 kali lagi. Ya. Terus setelah itu yang ada tradisi salaman, rebutan dengan salaman, sampai yang lagi sholat dilewatin keinjak-injak. Dosa itu, ya, bagi laki-laki. Ya. Baik, kita kembali ke makna yang tadi. Jadi zikrullah berarti merenungi, memahami, menghayati, menyelami apa yang kita baca untuk mengingat Allah. Karena jenis zikirnya apa belum? Ini baru sisi makna, ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan makna ini, kita bisa lihat di surat 2152 saja, ya. Bagi yang ada Qur'annya, HP-nya, silahkan dibuka. Suratul Baqarah, surat nomor 2, ayat 152. Ya, sudah ketemu ya? Ibu-ibu udah ketemu? Boleh ibu-ibu baca, mic-nya ada satu ya, Kang? Satu doang ya? Oh itu? Coba siapa aja yang udah duluan, ya baca Al-Baqarah 252. 152. Al-Baqarah 152.
Ya, ibu-ibu udah ketemu tanpa speaker nggak apa-apa, baca satu. Silakan yang keras. Ya, Bu Rahma boleh. Hah? Kenapa? Beda. Enteng nih mah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah membaca. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 kan Allah perintahkan tuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Gitu. Kelanjutannya washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni. Allah perintahkan bil amr, ya. Fadhkuruni. Sebutlah saya, kata Allah. Atau ingatlah saya. Ya. Azkurkum, maka aku pun, kata Allah, akan menyebut dan mengingat kalian. Ya. Berarti kita dulu baru Allah memberikan. Nah, ini nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin dihormati suami, hormati dulu suami. Kalau kita ingin dihormati istri, hormati dulu istri. Gitu. Kalau kita ingin dihormati masyarakat, hormati dulu masyarakat. Kalau kita ingin dihargai tetangga, hargai dulu tetangga atau teman. Jadi itu namanya mendahulukan kewajiban, baru haknya terpenuhi. Jangan saling mengklaim menuntut hak. Hormati dong saya, hargai dong saya. Kitanya sendiri tidak menghormati dan menghargai. Kalau ada orang seperti itu, nggak akan dapat penghormatan atau penghargaan. Yang ada malah kebencian. Ya, jadi para istri kalau ingin dihormati, dihargai suami, hargai dan hormati dulu suami. Begitu juga para suami, hargai dan hormati dulu istri. Begitu juga para pengurus, para pemimpin, hargai, hormati dulu yang diurus atau rakyatnya, masyarakatnya. Nanti terpenuhi itu. Kan segan orang, oh Pak Anu itu santun, hormat. Jadi kan malu orangnya, jadi hormat. Ini bisa diambil dari pelajaran akhlaknya. Fadhkuruni azkurkum. Sementara Allah itu maha. Ya. Masa yang maha duluan menghormati yang tidak maha? Kita sama-sama maha nih. Allah Khalik maha, kita makhluk juga maha. Cuman ada bedanya. Kalau Allah maha segalanya, kalau kita juga maha segalanya. Cuman Allah maha besar, kita maha kecil. Allah itu akbar, kita asgor. Jadi yang asgor itu ikut yang akbar. Makanya dalam keseharian itu ada istilah di kita nih, tradisi di umat Islam, ya yang muda lah yang datang ke yang tua, anaklah yang datang ke orang tua, gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi itu namanya akhlak. Nah, itu dari sisi baru sisi makna. Fadhkuruni azkurkum. Mafhum mukhalafahnya, hukum kebalikannya. Jadi begini, kalau bahasa kitanya ya, ingatlah aku, kata Allah, maka aku ingat kalian. Tapi kalau kitanya nggak ingat Allah, Allah pun nggak mengingat kita. Bukan Allah lupa, sengaja kita dilupakan. Karena apa penyebabnya? Kitanya lupa sama Allah. Jadi yang namanya zikrullah itu artinya mengingat, menyebut, bahkan memahami, menghayati dan merenungi. Oleh karena itu prakteknya nanti jangan buru-buru.
Oke, ya itu dari sisi makna. Bisa juga diambil dari Al-Anfal ayat 2. Ya, Al-Anfal ayat 2. Di sana kalimatnya alladzina idza dzukirallah. Ya, dampaknya wajilat qulubuhum. Orang yang selalu menyebut, mengingat, memahami tentang Allah, maka akan disambungkan, dikonekkan hatinya dengan Allah. Apa hubungan sambungan koneknya? Wajilat qulubuhum. Allah akan munculkan getaran rasa takut pada Allah. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud wajilat itu getarannya tumbuh rasa takut pada Allah. Contoh, kalau orang yang ada imannya, ada getarannya, ketika masuk waktu sholat, terus belum sholat, nggak nyaman kan? Ya, Bapak ya. Aduh, udah jam 1 nih belum sholat. Lagi rapat, lagi kajian, lagi di kebun, lagi ngecat rumah, lagi bersihin mobil. Udah jam berapa nih? Itu ada getaran. Apa getarannya? Takut kalau sholatnya kelewat batas waktunya, tahu-tahu asar. Nanti akan berhadapan dengan yang memerintahkan sholat, yaitu Allah SWT. Itu ada namanya dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahkan ya, ketika sedang zikir saja menyebut nama Allah, contoh umpamanya ya astagfirullah atau subhanallah, itu ada getaran di hati, bisa sampai diwujudkan dalam bentuk linangan air mata. Itu sambungannya. Dan ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Linangan air mata kita ini, tetesannya menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberatkan kita amal soleh yang baiknya. Ya kan? Gitu ya. Nah, itu dari sisi makna yang kita ambil surat 8 ayat 2. Kita tidak membahas ayatnya, tapi ambil dari kata makna. Jadi kesimpulannya untuk makna atau bahasa kitanya arti, bahwa zikir dari kata dzakaro, yadkuru, udkur, maknanya satu, ingat ya, menyebut, mengingat, bisa juga memahami, menyelami, merenungi, menghayati. Oke, itu untuk bab makna, bagian yang pertama. Jelas ibu-ibu? Bapaknya? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fadailul, fadilah keutamaan berzikir pada Allah. Ya, apa sih keutamaannya kalau ingat Allah? Ya. Kalau kita ingat saudara aja kan ada keutamaannya. Ingat adik, ingat kakak. Kalau yang ingat ke kita, kakaknya orang yang melek ekonominya, kan kalau mampir biasanya minimal bawa apa Pak Hikmat? Hah? Buah-buahan. Tuh. Sebut saja umpamanya gedang muli. Ya kan? Ada yang nggak suka pisang muli? Kalau ada yang nggak suka, taruh di tempat saya. Ya, minimal bawa-bawa. Ya. Nah, ini fadilah atau keutamaan, ingat dalam konteks habluminan nas. Ya. Terus kalau sudah ingat sering silaturahim, ini habluminan nasnya. Ngutang juga gampang. Ya kan? Iya. Kalau nggak pernah datang nongol, biasanya reputang. Bahkan bisa dibebaskan, gitu kan? Nah, konteksnya dengan hablum minallah, keutamaannya kita lihat di surat 29. Ya, silakan nanti dibuka dan dibaca. Surat 29 yaitu surat apa? Laba-laba. Al-Ankabut ayat 45.
Kita buka surat 29. Yang udah ketemu mangga dari ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya. Ayat 45. Kita nggak usah buru-buru ya, biar paham. Ya, ibu-ibu udah ketemu? Silakan Pak Jupri. Alhamdulillah, awali dengan lafaz basmalah. Yang baru datang mohon awali dengan lafaz basmalah. Udah ketemu ibu-ibu, baca Bu, silakan. Ya, kenapa Bu? Oh, surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya. Surat 29 ayat 45. Silakan Bu. Mau artinya aja boleh? Ya. Ada dari ibu-ibu? Saya nggak bisa nyebut namanya. Ya, silakan yang acung tangan tadi. Angkat tangan. Ya, artinya Bu? Ya, makasih. Bapak-bapak kayak ada? Silakan gantian, boleh. Pak Jupri udah ketemu belum? Belum. Tadi siapa yang baca? Pak Hikmat belum. Habis batunya ya? Ya nggak usah pakai speaker. Ya, artinya baik, terima kasih. Kita tidak sedang membicarakan ayat ini ya, tapi yang berkaitan dengan fadilahnya saja. Ujungnya ada kalimat waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kalimat waladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah atau zikir pada Allah itu prioritas yang besar, akbar. Dari kabir, kabir besar, akbar maha besar. Jadi artinya apa? Zikrullah itu sangat besar. Apanya yang besar? Fadilahnya. Apa itu fadilahnya? Kalau dalam bahasa keseharian kita, pahalanya. Pahalanya gede zikir sama Allah itu, Bu, Pak. Makanya Allah cantum di sini, wala dzikrullahi akbar. Mengingat, menyebut, kemudian menghayati kepada Allah Asmaul Husnanya atau seluruh perintah dan larangannya itu lebih utama ketimbang yang lain. Nah, kalau dilihat di tafsir Al-Maroghi, yang dimaksud dengan waladzikrullahi akbar ini adalah sholat. Ya. Jadi bisa disimpulkan, zikir mengingat Allah dalam bentuk sholat itu jauh lebih mahal harganya, lebih besar nilainya, pahalanya di dunia maupun akhirat. Nah, kenapa ini dimaknai zikrullahnya dalam konteks sholat? Ya, bukan dalam konteks lain, umpamanya wirid, ya kan? Umpamanya puasa, atau juga bersedekah, zakat, infak, sedekah. Tapi ini kok difahaminya dalam bentuk sholat. Kenapa? Nah, keterangannya ada di surat Toha.
Ya, surat Toha nomor berapa? 20. Ya, kita lihat ayatnya 14. Ya, bapak-bapak aja yang baca nih. Ayatnya ayat 14, surat 20, surat Toha. Pak Jupri boleh baca artinya yang keras. Pak Jupri biasanya suaranya keras. Ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Ya, ulangi Pak. Punten. Innani anallahu la ilaha illa ana wa aqimi sholata li. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah Aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Aku. Ya. Kalimatnya kata Allah, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Nah, ini ada kalimat fa'budni. Ya, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ujungnya. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku, kata Allah. Karena sudah tahu bahwa Allah itu yang disembah, yang ditaati, yang dipatuhi, maka Allah instruksikan, fa'budni, ibadahi saya, sembah saya, taati saya. Lalu kita statementnya dalam Al-Fatihah, iya karena budu, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah, yang kami abdi, yang kami patuhi, yang kami taati. Itu statement kita loh. Di akhirat dihisab. Ya, sampean ngomong hanya saya yang disembah kata Allah. Buktinya malah wakeh sing disembah. Ya kan? Saya jadi nomor 2. Bahkan kemarinnya jadi nomor 15. Kemarinnya nomor 17. Wah, ini. Ya. Dan kita itu sehari semalam rata-rata 17 kali ngomong ya Allah hanya Engkau yang saya sembah. Siapa yang sholatnya nggak baca iya kana budu iya kana stain? Ada? Batal rasa sholatnya. Itu 17 kali. Ya, Rokib tuh bosen kayaknya. Ntar ngomong lagi nih. Asar ngomong lagi nih. Kalau Rokib itu dikasih nafsu kayak kita, banyak kita yang dikepret. Iya. DKM aja kalau jengkel kan bisa ngepret. Ini Rokib nggak ada nafsu. Jadi ya kita mau macam-macam juga ya, dia begitu kita aja tulis aja. Ya. Nah, di sini ada kalimat wala apa tadi? Aqimis sholat fa'budni aqimis sholat lidzikri. Ya, sembahlah saya, taati saya dan tegakkan sholat untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku, menyebutku. Ya. Maka wala dzikrullahi akbar itu dimaknai sholat lebih utama, zikir yang paling utama adalah sholat, besar pahalanya di sisi Allah karena sholat itu dalam mereka mengingat Allah. Makanya kalau ada yang sholatnya tidak ingat Allah, tidak khusyuk dikatakan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini maknanya. Ya. Kenapa sih sholat itu masuk kategori fadilahnya yang paling utama dibanding zikir yang lain? Kenapa Bu, Pak? Bapak-bapak, kenapa para ulama hampir sepakat ini wala dzikrullahi akbar ini sholat? Kalau dilihat dari kontekstualnya, kalimatnya kan zikrullah. Berarti kan ingat Allah, zikir ya, zikir yang biasa subhanallah, 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 tapi bukan. Kenapa Bapak-bapak? Ya, yang bisa jawab masih ada sikoya. Kita kasih sikoya setengah dus. Bapak
Ibu-ibu nih, kayaknya ibu-ibu nih yang kelihatan banyak mau melafalkan atau mengucap. Silakan Bu. Kenapa sholat wala dzikrullah akbar ini yang dinyatakan besar itu bab zikir kepada Allahnya sholat, bukan yang lain. Kan zakat infak sedekah juga zikrullah. Kalau nggak ingat Allah nggak bakalan zakat, ya kan? Kayaknya yang bersuara nih, gimana Bu? Yang keras? Satu, oke. Sudah Bu? Ada lagi? Ya, silakan. Ya, iyain aja lah, walaupun nggak kedengeran. Pokoknya dua tuh. Ya, ada lagi sampai jam 11 nanti kita tinggal tutup. Ya, ada lagi. Ibu-ibu kedengaran kan? Temannya ngomong kan? Udah, yang penting ibu-ibunya. Ada lagi? Ya keras? Apa cerita langsung? Perintah langsung dari Allah. Oke, ya. Bagus. Itu kalau hadis asbabul wurudnya ya. Baik. Ada lagi? Bapaknya kalah sih sama mama. Padahal yang harus lebih cerdas bapaknya nih. Iya. Awas nih, jangan sampai disuruh pakai rok nanti. Ya. Oh iya, bisa jadi. Ya, betul. Oke, bisa. Bisa masuk. Ada lagi? Sholat puncak daripada ibadah. Terima kasih. Ada lagi? Bisa juga Bu. Yuk kita kumpulin. Nanti ada notulennya kan. Satuin. Bagus. Ada lagi? Sholat itu kenapa? Masuk neraka? Kenapa sholat masuk neraka? Dilanjutkan, jangan sepotong-potong. Kasih tuh istrinya malah angkat tangan. Nah Bu, salah ya Bu ya? Salah kata istrinya. Gimana Bu? Oh ya, jadi tidak melalui malaikat ya, langsung dipanggil. Bisa, bagus. Ya, semuanya bisa Bu dan bagus ya. Betul. Ya, saya tambahkan, saya nambahkan aja, bukan menyalahkan. Saya tambahkan, sholat itu meliputi tiga apa yang namanya, bisa bagian, bisa unsur, bisa item, bisa hal. Kenapa? Zikir itu pertama bisa dengan melalui bil qalbi, ya kan? Yang kedua bil lisan, yang ketiga bil arkan atau bil af'al, hati, ucapan, perbuatan. Sholat ini tiga-tiganya ada. Mana yang bil qalbinya? Bin niat. Sholat tanpa niat sah tidak? Sholat tanpa niat sah tidak? Niat itu yang mana Bu? Yang mana? Yang niat sholat itu yang mana? Yang usoli. Usul itu bukan niat. Niat itu di hati. Ya. Itu zikir qalbi. Karena zikir itu meliputi tiga hal. Hati, ucapan, dan perbuatan. Kalau ada satunya yang kurang, itu nggak sempurna. Sedangkan sholat meliputi tiga tadi. Apa? Hati dengan niat. Lisan melafazkan bacaan-bacaan. Kita kan nggak boleh diem kan? Masa Allahu Akbar diem aja. Fatihah nggak baca, iftitah nggak baca, surat nggak baca. Lah ngapain? Ya, kecuali sholat dengan berjamaah, imam tanggung jawabnya.
Itu pun masih ada juga yang baca. Oke. Terus yang ketiga, bil arkan, anggota badan. Ya kita gerak. Sholat itu nggak boleh diam berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Boleh nggak sholat berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud? Boleh nggak? Boleh nggak? Grup ibu-ibu boleh nggak sholat berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud? Ntar ibu-ibu dulu ya. Ibu jangan banyak-banyak ngomongnya nih, pengen kedengeran saya. Boleh apa tidak sholat tanpa ruku, tanpa sujud? Boleh, alasannya? Sholat jenazah. Bapak-bapak sholat boleh enggak tanpa ruku, tanpa sujud? Boleh, alasannya? Ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nih imam mazhabnya banyak nih. Ya, dua-duanya betul. Ya. Lumayan nih biar melek. Yang mengatakan boleh bagus, yang mengatakan tidak juga bagus. Karena pertanyaan saya sholat, ya. Saya tidak menyebutkan sholat fardu atau sholat jenazah. Yang membolehkan berarti maksudnya sholat jenazah. Kalau ada rukuk sujud malah nggak boleh. Yang melarang berarti sholat fardu harus ada rukuk sujud. Dua-duanya boleh, karena pertanyaan saya bukan terkait dengan satu sholat, tapi sholat, bukan sholat jenazah. Kecuali pertanyaannya sholat jenazah boleh enggak tanpa rukuk sujud. Nah, dua-duanya betul, tergantung sholat apa, ya. Paham ibu? Jadi di situ tuh, ya, aqimis sholata lidzikri, ya. Maka sholat itu zikir kepada Allah yang besar keutamanya. Wala dzikrullahi akbar, karena meliputi hati, ucapan dan perbuatan. Perbuatannya mana? Hayya 'alas sholah, orang datang, yang ke masjid, yang di rumah, itu kan perbuatan. Oke, ya Bu ya. Selain alasan yang tadi, ini tambahannya. Baik, ya, itu keutamaannya. Kemudian kita berikutnya keutamaannya, ya. Berikutnya keutamaannya ini tambahan tafsirnya saja. Ayatnya tadi sudah disampaikan sebagai contoh makna zikir. Al-Baqarah 152, ya. Ada kalimat fadhkuruni adzkurkum. Tadi dibahasnya, pembahasannya hanya sekedar untuk contoh makna atau arti. Sekarang fadilahnya. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebut dan ingat saya, niscaya saya akan sebut dan ingat kalian yang menyebut saya. Ya, menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, yang dimaksud itu adalah kita mengingat Allahnya walaupun banyak, disebutnya sedikit, apalagi sedikitnya. Tapi ingat Allah ke kita itu paling banyak, begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kita nih zikirnya banyak sama Allah, tapi disebutnya sedikit karena kacamata halik. Dari sisi Allah, Allah jauh lebih mengingat kita ketimbang kita mengingat Allah. Pernah dengar ada hadis qudsi itu kan? Kalau kita menuju Allah itu dengan berjalan, maka Allah akan menuju kita dengan melayu, lari. Ya, gitu. Kalau kita sejengkal mengejar Allah, maka Allah akan mendatangi kita sehasta. Kalau kita sehasta, Allah sedepak. Ya kan? Jadi artinya apa? Allah mengingat kita itu jauh lebih luas, ya, lebih menyayangi ketimbang kita. Nah, kalau di hablum minan nas kan, orang tua dengan anak, ya.
Orang tua itu ingatnya kepada anak, Masya Allah 24 jam. Sayangnya tidak sampai di situ, sampai putu nih. Anaknya anak. Nanti anaknya anak punya anak lagi, anak lagi. Kuat, anak piro, papat, diberesin semua. Ya, diayomi kabeh pendidikannya, sekolahnya sampai selesai, sampai kuliah, sampai bekerja lagi. Ya. Nah, orang tua jauh lebih banyak mengingat anaknya dan menyayanginya ketimbang anak pada orang tua. Ya kan, kalau anak mah pada orang tua begitu. Ini umumnya, kecuali yang dirahmati Allah anaknya. Orang tua satu atau dua digotong 4 anak nggak kuat. Tapi orang tua 2 atau 1 ngegotong 4 anak kuat. Paham ya? Nah, anak mah iri-iri. anak anak 16 juga nggak kuat ngegotong orang tuanya 1. Artinya apa? Itu ilustrasi hablum minanasnya. Allah jauh lebih luas ingatnya, sayangnya ke makhluknya ketimbang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ayat ini? Fadhkuruni adzkurkum." Ya, ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat sebut kamu. Bagaimana orang yang bermaksiat? Orang yang durhaka, contohnya orang yang mencuri. Sebetulnya orang mencuri itu ingat enggak sama Allah ketika mencurinya? Secara ingat loh, bukan secara iman ya. Kalau secara iman dia lepas imannya. Sebab kalau orang yang iman nggak akan mencuri. Ketika mencuri lepas imannya. Secara ingat nggak kepada Allah? Orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang durhaka pada orang tua, orang yang menipu. Ingat nggak? Ingat. Wong saking ingatnya karena Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Iya, karena dia ingat hadis Nabi. Bismillah membawa berkah, supaya harta yang dicuri berkah. Bismillah. Dulu pernah dipraktekkan oleh salah seorang mantan preman jadi wali. Siapa? Sunan Kali Jogo. Kalau di sini Kalijaga. Namanya Raden Mas Said. Oh, kan dicuri tuh harta orang tuanya yang kaya karena ngerampokin rakyatnya, dia bagiin. Ya, ternyata menurut logika benar, menurut syariat salah. Ngebagiinnya memang bagus, tapi hasil pembagiannya mencurinya itu yang salah. Ya. Jadi ketika mereka mencuri atau durhaka pada Allah dan dia ingat pada Allah, bukan iman ya, dia ingat pada Allah, maka kata Abu Sa'id Al-Hudri, dia ingat kepada Allah, Allah ingat kepada orang yang durhaka yang mencuri itu. Ingat Allah juga, tetapi ingatnya bukan melalui rahmat dan magfirahnya, melalui apa? Melalui laknatnya, melalui hukumannya. Beda. Kalau yang beramal soleh, beramal baik, Allah mengingat kita juga, tapi dengan ampunan, magfirah, dengan rahmat, kasih sayang. Tapi bagi pendurhaka yang ingat pada Allah ketika berbuat durhaka, maka Allah ingat dia juga. Karena itu konsekuensi logis dari Allah mewajibkan dirinya untuk mengingat hambanya. Siapa ingat aku ingat dia. Tapi ingatnya dalam rangka laknatnya, dalam rangka hukumannya. Gitu. Ya, sama-sama diingat, cuman beda kerangka, beda jalur. Ini yang dimaksud fadhkurullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Niscaya nanti Allah adzkurkum, ini dalam ayat lain. Nah, tinggal kita ingat Allah banyak-banyaknya ini dalam konteks mana? Dalam konteks kerangka magfirah dan rahmat Allah, atau dalam konteks
laknat dan kebencian Allah. Itu praktiknya, kita rasa-rasa sendiri. Ya, ini fadilah atau keutamaan zikir pada Allah SWT. Jadi dari sisi makna selesai, sekarang dari sisi keutamaan. Ya, maka oleh karena itu orang yang zikrullahnya dalam kerangka magfirah dan rahmat Allah, hidupnya akan terbimbing. Ya, karena apa-apa ingat Allah, apa-apa ingat Allah. Kan pernah dengar lagu itu ya? Apa-apa ingat dia, apa-apa ingat dia. Arep ngising ingat dia, arep mangan ingat dia. Coba bayangin. Iya kan? Kalau kayak gitu itu kepada Allah cakep. Ya, mau buka bisnis, bisnis apa nih? Ingat Allah, artinya bisnis ini boleh apa dilarang. Gitu kan? Kan dalam Islam ada fikih bisnis. Ya. Pertanian, perdagangan, pendidikan, bahkan sosial politik, budaya dan pemerintahan pun ada fikihnya di dalam Islam. Menurut Allah berpolitik begini boleh nggak nih? Baca fikihnya, namanya fiqhud daulah. Oh ternyata ini nggak boleh curang, jangan. Tapi kalau diteruskan berarti dia ingat Allah dalam kerangka frame kemurkaannya, laknatnya dan kebenciannya. Tinggal ke situ ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau belum jelas atau mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kita baru jam 10 kurang. Ini sampai jam berapa ya? Jam 10. Jam 10. Oh, untuk pertanyaannya sekaliannya. Kita masih ada waktu sampai 10.15. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan makna zikir dan keutamaannya atau yang lain? Bapak-bapak silakan. Atau saya lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan tinggal angkat tangan. Baik. Itu yang kedua. Ya. Fadilah atau keutamaan zikir, dan kita hidup akan terarah kalau selalu zikrullah. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, kaifiyat zikrullah. Tata cara zikrullah. Ya. Kita akan lihat tata cara zikrullah itu. Keadaannya kapan saja. Kita buka surat 3 ayat 191. Surat Ali Imran ayat 191. Ya. 191 Ali Imran, surat nomor 3. Nomor 3. Yang sudah ketemu mangga dibaca. Mau Bapak mau Ibu ya silakan. Pak Iki baca. Ada mic-nya? Mic-nya ada? Habis enggak? Itu Kang Kiki yang ini. Nah, baca Kang Kiki. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Jadi orang-orang Allah sendiri dan melihat tentang perusahaan yang mengaku dia kau kita sebagai sesat. Maksud kau bukanlah dari Baik, terima kasih. Kapan kita berzikir pada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Manusia itu rata-rata umumnya tidak keluar dari 3 keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Ya. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Boleh nggak bareng? Boleh nggak Bapak Ibu bareng?
Enggak sendiri-sendiri. Berdiri sambil duduk, bisa nggak? Duduk sambil berbaring. Kang Ahmad lagi ngapain? Lagi duduk nih sambil berbaring. Premen nih. Lagi ngadeg sambil duduk nih premen. Nggak bisa kan? Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ilahi raya. Jadi keadaan zikir pada Allah itu jangan melulu konteksnya kita sila menghadap kiblat, ya, tarik apa namanya ini, yang bulat-bulat itu apa namanya itu? Hah? Kalau tasbih mah subhanallah. Ya, nggak tahu saya namanya, Indonesia nggak ada tuh namanya. Ya. Kalau tasbih subhanallah. Tasbih mungkin bukan tasbih ya, tasbih. Ya, tasbih. Nah, ini. Bukan cuma itu juga tidak salah, tapi bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya itu. Bagaimana kita meluangkan waktu tapi tidak mengganggu aktivitas lain, contoh sedang nyetir, lampu merah, daripada ngomel, zikir. Bisa kan? Kalau udah terbiasa bisa. Tapi kalau mengganggu konsentrasi, jangan. Bahaya nantinya. Ya. Kemudian berbaring. Soal menghadap kiblat disunahkan sebaiknya. Kalau tidak bisa nggak masalah. Kayak sholat kan kalau di kendaraan susah menghadap kiblat nggak masalah. Pesawat terbang atau kapal laut, ya kan? Islam tuh mudah dan memudahkan, tapi jangan diakalin. Jadi dalam 3 keadaan mau enggak? Ya. Itu konteks zikir mengingat Allah, menyebut Allah dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian melafazkan zikir juga itu dalam 3 tempat. 3 keadaan, 3 tempat. Mana tempatnya? Bil qalbi, di hati, bil lisan, ucapan, bil af'al, perbuatan. Itu semua berguna. Contoh, ketika di kamar mandi, WC, boleh nggak kita melafazkan nama Allah secara jahar? Ya, sambil mandi subhanallah, subhanallah. Haram kan? Bawa kertas atau apa, ada cincin yang bertuliskan la ilaha illallah, itu harus dilepas. Rasulullah ketika masuk kamar mandi dilepas cincinnya. Bawa HP? Nah, saya mau nanya, diduluin tanya Pak Juprin. Kalau bawa HP gimana? Saya dulu lah. Kalau bawa HP gimana ke kamar mandi? Ayo, bawa bapak, ibu-ibu, yang keras. Tapi enggak lah. Kalau HP cuma dibawa nggak basah. Iya, kalau HP-nya bawa mandi baru basah. Salah. Iya, cuma dibawa kan nggak mandi. Silakan ibu-ibu nih, kayaknya yang banyak solusi ibu-ibu lah. Oh, bapaknya kemlon. Gimana ibu-ibu? Kalau bawa cincin bertuliskan asma Allah atau nama Rasul harus dilepas. Kita zikir zahar subhanallah subhanallah di kamar mandi juga nggak boleh. Kalau bawa HP katanya gimana? Boleh nggak kamar mandi? Kan kemungkinan kalau kita dalam safar, kan bepergian, lalu di rest area, kan kemungkinan taruh dulu di meja. Insya Allah dalam waktu sesingkat dan padat, balik lagi nggak ada. Ya, kan dibawa ke kamar mandi, ke toilet. Jadi gimana? Bolehkah membawa HP di kamar mandi? Boleh asal kedengaran Pak? Kedengaran nggak Bapak? Jawaban ibu-ibu saya nggak dengar. Boleh asal ya nggak dibuka. Lagian HP dibuka-buka rusak. Itu membengkel tugasnya. Aplikasinya jangan dibuka. Pinter. HP itu kan ada softwarenya. Kalau kayak gini, maaf Bu, tangan kiri.
Haram. Ini memang ayat Quran dibawa kamar mandi. Tutup dulu aplikasinya, normal HP-nya, walaupun ada software Qurannya, nggak masalah. Apa bedanya dengan hati kita? Apa kita ketika masuk kamar mandi, hafalannya dilepasin dulu, cantolin di kastop? Nggak bisa kan? Tetap ada di sini. Software namanya. Nah itulah yang dimaksud zikir bil qalbi, dibolehkan di kamar mandi dengan hati. Kan ada tuh yang nanya, Ustadz, kalau kita mau wudhunya di kamar mandi bagaimana? Terus dia mau ustadznya, bukan saya ya, yang lain. Ya jangan di kamar mandi lah wudhunya, di luar. Justru itu Pak Ustadz, kita rumahnya SSSS boro-boro mau bikin ini itu, jadi satu. Oh ya udah, kalau keadaannya begitu boleh, silahkan, tapi dengan hati lafaz bismillah. Ya, yang nggak biasa latihan dengan hati mau bingung kan? Tapi yang udah biasa mah langsung bisa bismillah di hati, selesai. Tapi kalau rumahnya luas, lebar, ada dana, fasilitas, ya di luar. Ya, itu zikir bil qalbi. Ya. Kemudian tempat yang kedua, bil lisan, dengan ucapan. Dengan ucapan sebetulnya ya, kita itu gimana ya saya ngomongnya nih? Sebetulnya begini, kita membaca ayat Quran atau zikir pada Allah itu juga mempengaruhi organ tubuh kita. Ya, kalau dalam bahasa lainnya bisa untuk ruqyah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Syifa, obat. Kalau kita baca Quran sebaiknya disuarakan supaya minimal, tapi tidak mengganggu sekitar ya. Minimal masuk ke telinga sendiri, karena getaran baca Quran itu akan memperbaiki sel-sel tubuh kita, meremajakan kembali, akan bagus selain dapat pahala. Makanya sebaiknya itu disuarakan tapi tidak mengganggu orang lain dalam kondisi tertentu dengan bil lisan. Jadi orang yang baca Al-Quran kan, baca Quran juga zikrullah kan, ingat pada Allah melalui ayatnya. Orang yang baca Al-Quran dengan disuarakan jauh lebih baik ketimbang yang tanpa suara. Kan ada kan yang udah baca, udah. Kan kita susah juga secara manusianya, dia baca apa mikir yang lain gitu. Ya kan? Boleh. Tapi dengan suara jauh lebih baik. Ya. Zikir juga pada Allah sama, zikrullah. Cuman kan kita bingung menilainya kalau kita sebagai guru kan. Anak-anak baca Quran, siapa guru? Kamu udah baca belum? Udah guru urusan. Ya, dalam waktu sesingkatnya selesai. Ya, baca Quran itu sendiri bagian daripada zikrullah. Yang baca dengan suara lebih baik dan lebih bagus ketimbang tanpa suara. Ya. Kemudian berikutnya, kita memahami sekarang bahwa yang namanya zikrullah, ingat dan menyebut Allah, memahami, menghayati, tidak ada waktu lagi kecuali 24 jam. Tinggal kita bisanya di posisi apa? Hati, lisan, perbuatan. Perbuatan sebetulnya lebih mengarah kepada aplikasi. Ya, contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Zikir kan itu. Cuman kalau kitanya nggak bayar zakat, berarti nggak zikir. Hanya sebatas hati dan ucapan. Tapi dompetnya rapet, tangannya menggenggam, nggak dikeluarin. Ya, itu kalau bahasa populernya apa tuh? Kucir ya. Tahu kucir? Pelit. Berarti tidak jalan tuh waktu zakahnya. Zikirnya baru sebatas bil qalbi, bil lisan. Bil arkan, bil afalnya nggak ada.
Ya. Jadi setiap keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Bisanya kontak begini ini bisanya lewat hati. Oh yang ini lewat lisan. Oh yang ini harus dengan perbuatan nih karena dia kelihatannya butuh bantuan dengan pekerjaan, apakah tenaga, pikiran, gagasan, uang, apapun. Ya. Orang yang berhijab, berkerudung itu juga termasuk zikir. Kalau yang ingkar nggak berhijab, nggak berkerudung, begitu. Ya, ada orang yang rajin sunnahnya, tapi wajibnya ditinggal. Senin Kemis cakep, duha cakep, tahajud cakep, bahkan puasa sunnah Nabi Daud, ya kan? Sholat Isyraq cakep, tahajud, duha cakep, wudu cakep, tapi nggak berhijab, nggak berjilbab. Ya, mendingan yang tadi disebutkan tidak dilakukan, tapi berjilbab. Sebab hukum jilbab wajib, yang tadi disebutkan sunnah. Gitu. Jadi orang yang berhijab berjilbab itu zikrullah, yang tidak berjilbab berarti tidak syukur kepada Allah, kufur pada Allah. Termasuk yang jualan, yang dijual halal apa haram? Halal Pak, wong saya jualan gorengan, saya jualan makanan, saya jualan ketoprak, bahannya juga dibeli, tidak mencuri, halal semua. Cuman kadang yang jualnya haram. Apa? Nggak pakai jilbab. Jadi nggak memenuhi syariat. Tidak memenuhi syariat. Yang dijual halal, thayyib, yang menjualnya juga harus berhijab. Harus berkerudung, berjilbab, baru itu cakep. Ya, jadi nggak sempurna. Yang dijual halal, yang menjualnya haram dari sisi pakaian. Kesana juga termasuk zikir. Jadi zikir itu luas Pak, Bu. Ya, baik. Itu terkait dengan 191. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya kita masih ada waktu 14 menit. Ada yang bertanya, saya akan angkat tangan ya Bu. Kemudian berikutnya kita lihat lawannya mukmin. Surat 4 ayat 142. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita buka surat 4 An-Nisa ayat 142. 142. Ya. Dari ibu-ibu silakan dibaca artinya aja boleh ibu-ibu, monggo. Sudah ketemu? Nah, kita tidak sedang membahas ayat ini, tapi yang terkait dengan zikir di ujungnya, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Qalil lawan kata dari kasir. Dan ayat ini sedang membicarakan tentang orang muslim yang punya sifat nifak. Ya, nifak itu artinya dua lubang, kayak lubang tikus. Ini ada lubang masuk, ada lubang keluar. Maka orang munafik itu mempunyai dua lubang. Dalam bahasa kita disebut dua muka. Ya. Yang satu mukanya untuk DP, uang muka. Yang satu untuk bulanan. Guyon ini. Ya. Jadi munafik itu mempunyai dua muka. Dan dia kalau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu wala yadhkurunallaha illa qalila, semit
sedikit. Dan itu kalau lagi mau, kalau nggak mau malas zikir tuh, ogah-ogahan. Termasuk zikir dalam konteks makna sholat. Ya, wa idza qamu, kan ada di sini kan di ayat ini. Wa idza qamu ila shalah qamu ku salah. Orang munafik itu kalau dia pun mau sholat, menegakkan sholat, qamu ku salah, sholatnya dengan ogah-ogahan, malas-malasan, bacanya asal aja, rukuk sujudnya juga ya, apalagi dia ada kepentingan lagi ditunggu sama temannya, udah tuh singkat padat 2 menit selesai ya, temennya nunggu dia lagi sholat, wah mau ngopi dulu baru bikin, udah selesai, waduh saya mau ngopi ini cepet banget sholatnya ya, daripada telat ya. Kalau kita sholatnya malas-malasan, ogah-ogahan, bacaannya juga sedapatnya, tidak khusyuk, awas kena penyakit nifaq. Ciri orang munafik itu dalam hal ibadah apapun malas, terutama sholat. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan, ya, kemudian juga diamini oleh Imam Hasan Al Basri bahwa orang munafik itu kalau lagi sendirian nggak mau sholat, semaunya, lagi sendirian nih, malas sholat, nggak sholat ya. Kalau lagi rame, sholat. Kalau dia termasuk orang yang pintar ceramah, jadi imam dan bacaannya dipasihkan. Biasanya kulhu, kuliah kulhu, baca yasin. Hebat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yasin. Waduh, kata makmumnya, ini kapan selesainya? Tapi makmum dikagetkan lagi setelah Yasin, Allahu Akbar, ruku. Wah ini mantap nih kata makmumnya. Cuman Yasin, baca surat Yasin, Yasin doang. Hebat katanya. Jadi orang munafik itu ciri khasnya kalau sholat sendirian malas-malasan. Ya, bahkan kadang nggak sholat. Tapi kalau rame-rame senang dia sholat, senang ibadah, zikirnya dilamain, dibagusin. Sebelum ajan udah standby, setelah sholat selesai, zikirnya lama, orang pada pulang, dia paling akhir. Tengok-tengok dulu, udah nggak ada orang, pulang. Tapi niatnya beda, dia lagi pengen diangkat jadi ketua DKM umpamanya, iya kan? Iya. Kalau yang masih bujang dia lagi ngincer anak ketua DKM-nya. Umpamanya ya, tapi bukan Kang Kiki, bukan ya. Umpama ini. Ya. Hati-hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Udah salatnya malas, kemudian juga zikirnya malas, ingat Allahnya sedikit. Nah ini ya, tolong ayat ini menjadi patokan kita. Jangan sampai kita punya sifat begitu. Kalau punya sifat begitu, berarti kita punya satu dari sekian banyak sifat kemunafikan. Dalam sejarahnya yang disebut dengan tokoh munafik zaman Rasulullah siapa? Ada yang tahu, bapak-bapak? Pinter. Ibu-ibu, barangkali ada beda tokoh? Sama. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada orang Yahudi namanya tiga-tiga depannya sama dan keturunannya Yahudi sama, hanya tiga-tiganya beda jurusan. Yang pertama masuk Islam, cakep, jadi sahabat Nabi yang paling taat, sejajar dengan sahabat yang lain. Yang kedua masuk Islam juga, tapi jadi duri dalam daging. Yang ketiga nama depannya sama, dia masuk Islam juga, tapi durinya sampai hari ini ada. Kalau yang duri dalam daging zaman Rasul, dia dah lepas. Kalau yang sekarang masih ada. Siapa bu namanya? Depannya sama Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu Robi Yahudi, kiainya Yahudi. Ya.
lalu mendengar dakwah Rasulullah, dia iman, dia masuk Islam. Lalu disembunyikan oleh Rasul di rumah majlis, di kamar. Datanglah Yahudi, anak muridnya Abdullah bin Salam, kumpul bangsa Yahudi. Lalu ditanyakan, kata Rasulullah, hai kaum Bani Israel, antum kenal enggak sama Abdullah bin Salam? Oh, bukan kenal lagi, itu guru besar saya. Dia hebat, dia taat, dia patuh sama Allah. Dia ahli kitab Taurat. Kami menjadikannya guru besar. Kami bertanya ke semua ustadz, kalau bahasa kitanya ustadz, pada beliaulah rujukan terakhir. Dia guru kami yang hebat, yang kami patuhi taati. Selesai kan? Berarti memuji ya. Lalu kata Rasulullah, hai Abdullah bin Salam, keluar. Keluar, duduk bersama Rasul. Kaget anak muridnya, udah masuk Islam. Akhirnya apa kalimatnya? Tadinya dipuji, dicaci maki. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, orang Bani Israel yang paling buruk, paling jelek. Udah caci makian habis. Kata Abdullah bin Salam, begitulah ya Rasul umat kami. Kalau untuk kebenaran itu dia menghina, tapi untuk kejahatan saling mendukung. Sampai sekarang kan Yahudi itu saling mendukung kejahatannya. Yang pertama, Abdullah bin Salam, sahabat Rasul yang terbaik. Yang kedua, sebutkan tadi, Abdullah bin Salul bin Ubay. Dia masuk Islam sejaman dengan Nabi. Kalau Nabi dakwah, dia ikut dakwah. Zakat, dia ikut zakat. Perang, dia ikut juga perang. Tapi ada tapinya. Kalau dia dakwah, ngeribet di Nabi. Nabi ceramah, mantuk-mantuk, udah pergi Nabi, dia ceramah lagi. Jelekin Nabi, jelekin Islam. Ya. Ya saya nih udah ceramah selesai, nanti ada tuh orang lain ganti ceramah macam-macam. Kalau kita kan pentung ya, tapi Rasul enggak, untuk batu ujian. Zakat dia juga zakat, hanya dia niatnya beda, mencari pengaruh, dan pengikutnya hampir 100 orang. Perang juga ikut, tapi nanti di jalan apa? Ngilikin, ngapain kita perang? Capek. Nanti kalau mati istri kita jadi jahat, anak kita nggak punya apa, mending pulang aja. Di rumah kita ada kurma, ada minum susu, enak, bercengkrama dengan istri dan anak. Sebagian pulang kan, puluhan yang pulang di depan mata Rasulullah balik. Ya, kalau zaman kita kan enaknya dia apa? Tonjok ya. Tapi Rasul biarin, ujian bagi kaum muslimin yang lain. Ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti dia munafik. Ini ayat. Ya. Bahkan bikin masjid tandingan segala macam. Bikin masjid, mau undang Rasul, dilarang oleh Rasul, dirobohkan masjidnya. Bukan jelek masjidnya, tetapi visi misi di dalam masjidnya yang jelek. Yang ketiga, ada lagi yang kurang populer, tapi umatnya sampai sekarang banyak, jutaan. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Ya. Abdullah bin Sabah masuk Islam zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan Khalifah Ali, ya, radhiyallahu anhuma. Ali karamallahu wajhah. Masuk Islam tapi dia minta jabatan, ditolak. Baru masuk Islam minta jabatan, enak aja, belum jelas loyalitasnya. Dia menahan diri. Zaman Ali maju lagi. Aja dia apa? Membuat agama baru. Memang dia ingin merusak Islam. Yang sekarang jadinya sejarahnya panjang, menahankan Ali segala macam, bahkan dihukum Ali. Yang sekarang jadinya apa? Syiah yang ada di Iran. Tuh. Jadi 3 Abdullah itu yang terbaik Abdullah bin Salam. Kalau bin Ubay bin Sabah itu jelek. Ya, kalau orang Syiah kita tanya sejarah Abdullah bin Sabah, dia mengatakan itu fiktif Pak. Padahal para sejarah ahli sejarah orang Syiah pun mengakui itu ada. Nah, itu kembali ya tentang zikir pada Allah. Ada 2 menit lagi sebelum ditutup. Ada yang mau ditanyakan tentang zikir? Monggo. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, paham ya? Saya ulas kesimpulannya. Kita baru sampai apa nih? 3 ya, kaifiat ya. Tapi kaifiatnya belum tuntas.
Insyaallah yang akan datang bahas tentang 5 dan 6-nya, 4, 5 dan 6-nya. Pertama, zikrullah maknanya mengingat, menyebut, menghayati dan seterusnya. Jadi jangan buru-buru dipahami, dihayati zikirnya. Kemudian zikir melalui hati, lisan dan perbuatan. Ya. Keutamaannya zikir kepada Allah yang tertinggi adalah salat. Berdasarkan surat Al-Ankabut 45 dan surat Toha ayat 14. Dalam zikir kepada Allah khusus dalam bidang salat, hindarkan sifat-sifat seperti orang munafik. Salatnya malas-malesan, ogah-ogahan, tidak tegak lurus, tidak khusyuk, tidak semangat. Bacaan juga sakarepnya sendiri dan buru-buru. Termasuk juga di luar salatnya ketika zikir pada Allah juga tidak banyak. Sedikit kalau ingat, itu pun kalau rame-rame, kalau sendirian malas. Ya. Kemudian waktunya zikir kapan? Ketika berdiri, keadaannya duduk maupun berbaring. Dan zikir di 3 tempat, hati berarti untuk tempat-tempat kotor dengan hati. Sebab tempat yang kotor pun nggak boleh lepas dari zikrullah. Kalau kepada Allah hilang ingatnya, zikrullahnya, setan masuk, ambil kesempatan. Makanya ketika buang hajat pun ingat pada Allah, nongkrongnya itu, tapi di hati. Sebab kalau lepas, yang lain yang masuk, otomatis syaitan laknatullah alaihi masuk melalui aliran darah. Berarti fungsinya ada di hati, ucapan, ya. Di ucapan ini lihat situasi, perlu keras, minimal terdengar sendiri, tidak mengganggu orang lain. Kalau konteksnya semua bisa keras, monggo. Ya. Disesuaikan keadaannya, tidak berlebihan. Kemudian ketika bil af'al atau bil arkan, nah kita lihat bentuknya apa. Ingat pada Allah itu, apakah bantuan dalam bentuk harta, ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun juga gagasan, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Ya, saya kira itu kesimpulannya. Baru bab 3 atau bagian ketiga, itu pun belum selesai. Ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya khususnya dan bagi kita semua untuk zikrullah, sehingga betul-betul zikrullah ini oleh Allah SWT diridhoi dalam konteks diterima. Ya, kalau tidak ada lagi kita akan tutup. Saya beri kesempatan, ada ibu-ibu, bapak-bapaknya, ya silakan. Betul betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu di kantor sering dibilang sama kontrol saya. Belum kontrol itu kayak ini, ada yang khusus untuk dia beraktivitas. Mungkin itu orang berdua. Bisa bantu? Gimana pertanyaan? Cara mendawamkan zikir bisa di hati. Oh, mendamkan ya. Yang kedua, dia ditanya oleh teman-teman di kampungnya, ada nggak kajian, contohnya ada nggak kajian untuk mendapatkan jodoh. Bikin usul. Kalau urusan tentang jodoh, memang ada sih. Itu harus ustadznya atau gurunya yang masih single tuh. Jawabannya gampang, cepet, ya. Atau yang mau nambah, ya kalimatnya jangan keras-keras. Ada istri saya. Baik, kita lanjut, ya. Jadi mendawamkan, istimror ya. Pakai ini ya, lupa saya. Mendawamkan atau istimror, terus menerus. Itu sebetulnya perlu riadoh itu, perlu latihan, ya. Meskipun zikir, perlu latihan kebiasaan.
Kalau kita terbiasa riyadhah latihan, pikir hati itu akan jalan. Insya Allah, ya. Saya tidak hanya katanya, saya berlatih bisa, Pak. Kondisi nyetir, bawa motor bisa dan tidak terganggu konsentrasi. Tapi harus riyadhah. Nah, itu nanti bab zikir riyadhah itu ada. Ya, perlu latihan. Terus nanti bisa. Kayak begini nih bisa sambil ngomong nih, bisa. Maaf ya, teman-teman juga bisa kalau udah terbiasa. Enak bawa motor, enak, nyaman. Makanya Rasulullah mengatakan, ya kan, selalu basahilah bibirmu dengan zikrullah. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad begini bunyinya. Aksiru zikrallahu hatta yakulu majnun. Oh, dahsyat kan? Hadis dari Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Hudri. Kata Rasulullah, aksiru zikrullah. Aksiru itu kan kalimat udah final tuh. Kasir banyak, aksir wakeh-wakeh, banyak-banyaknya, enggak terhitung. Apa yang diperbanyak? Zikrullah. Mengingat Allah, menyebut Allah, terserah mau bil qalbi, bil lisan atau bil afal. Bagaimana? Hatta yaqulu majnun. Sampai orang yang ngelihatnya menganggap kita gila. Gimana coba? Kan kalau dalam bahasanya udah keliwatan gitu kan. Hatta yaqulu majnun. Berarti melampaui sifat-sifat munafik tadi. Baik dalam keadaan sendiri, rame, di tempat sepi, di tempat rame, zikrullah bil qalbi itu. Kalau ini urusan hati ya. Hatta yaqulu majnun. Sampai orang mengatakan antum gila gitu. Ya itu ada riyadhahnya. Ya itu biasanya yang paling kencang riyadhahnya itu tarekat. Nah, saya pernah ikut tarekat itu. Ya, ada tata caranya. Baik, tapi tarekat yang memahami fikih Islam. Kalau langsung ke tarekat kita akan celaka, sesat. Pahami fikih dulu, pahami akidah Islam dulu, baru masuk ke situ. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak Hikmat? Jodoh, zikir jodoh. Ya, itu untuk mendapatkan jodoh itu sebetulnya sederhana ya. Sederhananya begini, bisa lakukan sendiri. Cari waktu-waktu yang makbul. Itu saja. Cari waktu-waktu yang makbul, baik pria maupun wanita. Pertama, antara azan dengan iqomah, waktu makbul. Orang lupa, nunggu yang sholat sunnah, kita udah sholat sunnah, qomat belum, malah ngobrol, atau urung qomat ngobrol. Manfaatkan tuh waktu yang sedikit itu, waktu yang makbul oleh Allah, dikabulkan doanya. Makanya ada sebagian orang yang langsung itu minta, udah itu aja minta, ya Allah mudahkan jodohku dengan keberkahan, mudahkan jodoh, itu aja diulang-ulang. Ketika ada qomat selesai. Biasa kalau mau doa ada akhlaknya kan. Pertama memuji Allah, bagus lagi kalau berwudu, bukan wajib ya, bagus lagi berwudu, memuji Allah, baca sholawat, istighfar, baru minta. Sederhana aja begini, kita udah wudu nih, udah sholat qobliyah duhur, tapi belum qomat, langsung hadap kiblat, mau berdiri mau duduk monggo, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah muji Allah tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, udah baca salawat, minta, ya Allah mudahkan jodoh, ya kan, dengan keberkahanmu. Gitu diulang-ulang sampai udah qomat. Rabbana wa taqabbal du'a ya arhamar rahimin, kabulkanlah doaku. Itu waktu mustajab. Yang kedua, waktu mustajab manfaatkan juga ketika hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib, waktu makbul. Makanya kalau ingat Jumat nih, perbanyak doa. Panjang waktunya kalau itu. Habis sholat asar selesai, hari Jumat sampai menjelang maghrib, silakan minta apapun. Istiqomah kitanya, istimror, ya didawamkan. Itu aja mintanya lagi. Jangan revisi, ya Allah bukan jodoh itu maksudnya. Banyakkan revisi. Ya. Terus kapan lagi waktunya? Ketika kita puasa, apakah fardu atau sunnah? Sudah masuk waktu berbuka, tapi kita belum membatalkan makan minum. Nah, manfaatkan. Allah Akbar, udah buka, doa dulu, istiqomah minta, ya Allah anu.
ya 1, 2, 3 menit mah atau 5 menit. Setelah itu baru minum atau membatalkan. Itu waktu makbul. Gampang itu. Jumat tiap pekan ketemu. Antara qomat dan azan ketemu. Iya. Puasa Senin Kamis atau Daud ketemu. Atau Ramadan malah tiap hari. Terus yang berikutnya yang keempat, ketika hujan amat sangat deras, campur kilat, geledek dinding, dan kita merasa takut, gemetar, itu waktu makbulnya doa. Ya, kemudian yang berikutnya, ketika kita amat takut, walaupun nggak ada geledek hujan deras, pergi malam-malam sendirian, ngeri amat takut tuh makbul doanya. Baca ayat kursi dan lain sebagainya, berdoa. Manfaatkan itu. Teramat sedih juga sama berdoa. Dalam kesedihan itu kita berdoa, dimakbulkan Allah. Tapi sedihnya jangan dipikir-pikir, ya kan? Kata istrinya, Mas injak kaki saya, Mas injak. Diinjak nangis berdoa, ya Allah. Malaikat ini sih harus dikepret. Ya kan di gereja itu kan ada cerita begitu katanya. Kata pendetanya, ya, wah kalau kita mau nyontek, teladan tuh jemaat kita yang cakep ini. Dia menangis. Berarti dia ke Tuhan, ya sebut aja Tuhan dia gitu kan. Untuk teladan didatangin. Bapak bagaimana bisa menangis ini dalam ibadah sembahyang sini? Bapak khusyuk ya, bagus. Bukan Tuan Pendeta. Kenapa? Ini kejempol yang saya keinjak bangku. Jadi saya sakit, nangis. Bukan begitu. Ya, alasannya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu cukup ya. Nah, itu saja. Mohon maaf yang benar dari Allah. Mari kita laksanakan, amalkan. Yang salah dari saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita berdoa. Kita akan panjatkan doa. Kita doakan dan hadiahkan saudara kita yang ada dan berjuang di Palestina maupun di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia Islam. Ya, kita akan doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana Allahumma aslih jami'a wulatil muslimina wansuril islam al muslimin wulatil muslimina wansuril islam al muslimin wulatil muslimina wansuril islam al muslimina Isyami Walistin wa Indonesia Isyami Walistin wa Indonesia Isyami Walistin wa Indonesia wa ali kalimataka yaumiddin wa ali kalimataka yaumiddin wa ali kalimataka yaumiddin Allahumma aslih jami'a wulatil muslimina wansuril islam al muslimina fi Palestin wa Syam wa Indonesia khasah wa fi kulli makani amah wa fi kulli makani amah wa fi kulli makani amah wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa ahli kalimataka yaumiddin wa ahli kalimataka yaumiddin Allahumma ba'id bainana wa baina a'da'ina al mu'adin Allahumma syad samla a'da'ina waj'alhum mudmahilina tujahana wa ahlik uddatahum wa aslatahum Allahumma khud ala asma'im wa absarihim fala yarawna bina ila baghtah wa la yasma'una bina ila fujah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlana wa malana Allahumma astur awratana wa amin raw'atana Allahumma fadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika nubtala min tahtina hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Rabbana atina fi
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.